Kenalin, aku Inviolata Yunatri Ilna dengan NIM 202403013 dan teman saya. Dan saya Adriana Ambukaka dengan NIM 202403004. Kita dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan beberapa piranti perangkat hardware dalam penginstalan CPU. Nah, nonton terus ya, bye-bye. Instalasi CPU atau Central Processing Unit merupakan tahapan yang paling penting dalam merakit sebuah komputer. Pada proses ini, perangkat hardware itu saling bekerja sama untuk memastikan CPU itu berfungsi dengan baik. Berikut ini penjelasan tentang piranti perangkat hardware yang digunakan untuk menginstalasi CPU. Nah, yang pertama itu ada motherboard. Jadi, motherboard ini merupakan papan sirkuit yang digunakan untuk menghubungkan suatu komponen komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Jadi, motherboard ini mendistribusikan daya dari sumber daya ke CPU dan komponen lainnya. Motherboard juga memiliki slot dan port, di mana slot untuk CPU, RAM, dan port untuk perangkat lainnya seperti kartu grafis dan perangkat penyimpanan. Yang kedua itu ada CPU atau Central Processing Unit. Jadi, CPU ini merupakan otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan pemrosesan data. Jadi, CPU ini menangani semua perhitungan dan pengolahan data yang diperlukan oleh perangkat lunak. Kinerja CPU dapat diukur dalam kHz atau gigahertz yang menunjukkan jumlah siklus per detik yang dilakukan. Yang ketiga itu ada yang namanya cooler atau pendingin CPU. Jadi komponen ini digunakan atau berfungsi untuk mendinginkan CPU agar tidak overheat. CPU itu menghasilkan banyak panas saat beroperasi. Nah, stabilitas menghindari kerusakan pada CPU akibat suhu tinggi yang dapat mengakibatkan kinerja yang buruk atau kerusakan permanen. Nah, yang keempat itu ada yang namanya RAM atau Random Access Memory. Jadi, RAM ini adalah tempat penyimpanan data yang digunakan oleh CPU untuk sementara saat menjalankan aplikasi dan proses. Nah, kecepatan akses meningkatkan kecepatan pemrosesan dari CPU dengan menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan. Nah, yang kelima itu ada yang namanya Power Supply Unit atau PSU. Jadi, PSU ini mengubah arus listrik dari outlet menjadi voltage yang dapat digunakan oleh CPU dan komponen lainnya. Jadi adapun distribusi daya di mana PSU ini menyediakan daya yang stabil dan cukup untuk semua komponen dalam komputer. Yang keenam itu ada yang namanya casing komputer. Jadi casing komputer ini digunakan atau berfungsi sebagai alat pelindung komponen komputer dari debu, kerusakan fisik maupun gangguan dari luar. Nah, casing komputer ini juga memberikan ruang untuk pendingin udara agar pendinginan dapat terjadi dengan baik. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kabel dan konektor. Jadi kabel dan konektor ini menghubungkan CPU ke motherboard, PSU atau power supply unit dan perangkat lainnya. Nah, kabel dan konektor ini juga memastikan bahwa data dan daya dapat mengalir dengan efisiensi antar komponen. Selanjutnya ada baterai CMOS, di mana penyimpanan pengaturan BIOS atau baterai CMOS menyimpan pengaturan BIOS atau Basic Input and Output System ketika komputer dimatikan. Ini termasuk pengaturan konfigurasi perangkat keras, tanggal, dan waktu. Untuk menjaga stabilitas sistem dengan menyimpan pengaturan penting ini, baterai CMOS memastikan bahwa komputer dapat boot dengan benar setiap kali dinyalakan.
Jika baterai habis, pengaturan ini dapat hilang, menyebabkan masalah saat booting. Nah, untuk yang selanjutnya ada kartu grafis, di mana pemrosesan visual kartu grafis bertanggung jawab untuk mendering gambar, video, dan grafik 3D. Ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan visual seperti game, perangkat lunak, desain grafis. Selanjutnya peningkatan kinerja. Dengan memindahkan beban kerja grafis dan CPU ke GPU, kinerja sistem secara keseluruhan dapat meningkat, memungkinkan CPU untuk fokus pada tugas lain. Selanjutnya, kartu jaringan. Network Interface Card, di mana koneksi jaringan atau kartu jaringan memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lokal atau LAN atau internet, baik melalui kabel internet maupun koneksi nirkabel atau WiFi. Transfer data, di mana kartu jaringan bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi di antara komputer dan perangkat lain di jaringan, termasuk pengiriman dan penerimaan data. Terus selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive dan HDD Hard Disk Drive, di mana fungsi data atau SSD dan HDD digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. SSD menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD, memungkinkan waktu boot yang lebih singkat dan loading lama, aplikasi yang lebih cepat. Yang kedua, pengelolaan data. Penyimpanan ini memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien serta mengakses informasi dengan cepat. Nah, selanjutnya ada konektor SATA atau serial ATA, di mana menghubungkan penyimpanan konektor SATA dengan untuk digunakan menghubungkan HDD atau SSD ke motherboard. Konektor ini memastikan transfer data yang cepat antara penyimpanan dan CPU. Kecepatan transfer data atau konektor SATA mendukung kecepatan transfer data yang tinggi yang penting untuk kinerja sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada kabel daya tambahan, di mana penyediaan daya untuk komponen tambahan. Kabel daya tambahan digunakan untuk memberikan daya kepada komponen yang membutuhkan koneksi. Selanjutnya, daya langsung seperti kartu grafis berperform tinggi atau SSD, menjamin stabilitas daya dengan memastikan bahwa semua komponen mendapatkan daya yang cukup. Kabel ini membantu mencegah masalah yang berkaitan dengan pasokan daya yang tidak stabil. Yang selanjutnya itu kartu suara, di mana output audio berkualitas. Kartu suara menyediakan output audio yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan onboard pada motherboard, sehingga cocok untuk pengguna yang memerlukan kualitas suara tinggi. Pengelolaan audio itu kartu suara dapat menangani pemrosesan audio yang kompleks seperti pengelolaan surround sound dan efek audio lainnya yang sangat penting untuk gaming dan produksi musik.
yang kedua itu yang selanjutnya model Bluetooth, di mana koneksi nirkabel. Modul Bluetooth itu memungkinkan koneksi nirkabel dengan perangkat lain seperti handset, keyboard, dan mouse. Ini mengurangi kebutuhan akan kabel tambahan. Kemudahan penggunaan. Dengan adanya Bluetooth, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan dan mengelola perangkat nirkabel, meningkatkan fleksibilitas penggunaan.